hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadana. Saya semester 5 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekaitan dengan tugas final mata kuliah komunikasi organisasi. Adapun materi yang kemudian akan saya bawakan yakni mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Nah, dalam materi ini akan ada dua poin yang kemudian menjadi pokok pembahasan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan dalam organisasi, dan yang kedua ada gaya komunikasi dalam organisasi. Namun yang pertama yang paling penting ialah ketika kita berbicara tentang kata kepemimpinan. Ada dua yang kemudian tersangkut paut dengan kata kepemimpinan ini. Yang pertama adalah pemimpin, dan yang kedua adalah kepemimpinan itu sendiri. Apa yang membedakan antara pemimpin dengan kepemimpinan? Yang pertama ada kata pemimpin. Jadi pemimpin ini ialah seorang individu yang melakukan proses mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, kemudian melakukan suatu pekerjaan yang berorientasi pada tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, kemudian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sifat atau karakter yang diterapkan oleh seorang pemimpin untuk kemudian mempengaruhi bawahannya atau orang-orang di sekitarnya untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kemudian gaya kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan dalam organisasi. Namun di sini yang saya sebutkan tidak secara keseluruhan. Jadi langsung saja, yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang merupakan gaya kepemimpinan yang ditandai dengan seorang pemimpin yang kemudian memberikan perintah atau memberikan arahan kepada anggotanya, di mana ia tidak menerima saran atau masukan daripada bawahan. Jadi apa yang kemudian pemimpin perintahkan itu yang kemudian harus dikerjakan oleh bawahannya. Itu untuk gaya kepemimpinan otoriter. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak daripada seorang pemimpin tanpa memperhatikan daripada kemauan dari bawahannya. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Jadi gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan pemimpin memiliki keterbukaan untuk kemudian menerima saran dan masukan dari bawahannya untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga apa yang kemudian dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pihak yang kemudian terlibat dalam organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan birokrasi atau gaya kepemimpinan birokratis. Merupakan gaya kepemimpinan yang ditandai dengan pemimpin tidak hanya berfungsi untuk kemudian mengarahkan anggotanya, tapi bagaimana seorang pemimpin untuk memastikan anggotanya itu bertindak atau bekerja sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian yang berikutnya ada gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya kepemimpinan ini ditandai dengan pemimpin senantiasa berupaya untuk kemudian meningkatkan mutu atau kualitas kinerja daripada karyawannya, dengan tentunya memberikan ruang bebas kepada karyawan atau bawahannya untuk mengasah skill dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa saya jelaskan mengenai gaya kepemimpinan itu sendiri adalah gaya kepemimpinan situasional. Merupakan gaya kepemimpinan yang ditandai dengan pemimpin itu menerapkan suatu karakter atau sifat yang disesuaikan dengan keadaan yang kemudian melanda suatu organisasi. Misal ketika organisasi dalam keadaan kritis, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin dalam organisasi ialah gaya komunikasi otoriter, sehingga dalam penyelesaian suatu masalah itu lebih mudah dikendalikan. Nah, kemudian ketika organisasi berada dalam jalan yang lurus atau berada di situasi yang biasa-biasa saja, maka biasanya pemimpin itu menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, sehingga seluruh rangkaian kegiatan itu dapat melibatkan saran atau masukan daripada anggotanya. Nah, mungkin itu tadi
beberapa hal tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian kita menuju kepada poin yang kedua, yaitu gaya komunikasi dalam organisasi. Nah, ada pun yang akan saya sampaikan ini menurut Stewart L. Tubbs dan Sylviana Moss. Jadi, menurut kedua pakar ini bahwa gaya komunikasi dalam organisasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, the controlling style atau gaya komunikasi mengendalikan. Jadi gaya komunikasi mengendalikan ini adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan pemimpin. Itu ketika pemimpin atau pengirim pesan, itu pesan yang kemudian disampaikan itu yang kemudian harus dilaksanakan. Dalam artian ia tidak mengharapkan feedback atau umpan balik daripada orang yang kemudian berperan sebagai komunikan. Jadi apa yang kemudian diperintahkan itu yang kemudian harus dikerjakan. Itu untuk gaya komunikasi mengendalikan. Kemudian yang kedua ada the equalitarian style atau gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi dua arah ini adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan pemimpin itu memiliki keterbukaan kepada bawahannya dengan memberikan ruang kepada bawahannya untuk memberikan saran atau masukan, sehingga apa yang kemudian dilaksanakan itu sesuai, itu merupakan hasil konsensus atau kesepakatan. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur, merupakan gaya komunikasi yang ditandai dengan pengirim pesan. Itu dalam memberikan pengaruh kepada orang lain itu didasarkan pada peraturan atau ketentuan dalam organisasi yang sudah berlaku atau ditetapkan. Nah, kemudian ada gaya komunikasi dinamis. Dalam gaya komunikasi dinamis ini, sender atau pengirim pesan ini memahami bahwa orientasi utama dari suatu organisasi ialah melakukan suatu tindakan, sehingga tujuan utama daripada penggunaan komunikasi ini ialah bagaimana untuk merangsang daripada karyawan melakukan atau bekerja dengan kinerjanya yang maksimal. Nah, kemudian ada gaya komunikasi yang berikutnya ada the relinquishing style, adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan sender itu tidak serta-merta memberikan instruksi secara langsung, tapi meskipun ia mempunyai kehendak atau otoritas untuk kemudian memberikan instruksi, tapi ia lebih mendengarkan atau mengedepankan daripada masukan sebelum memberikan masukan daripada anggotanya sebelum memberikan instruksi. Nah, kemudian gaya komunikasi yang terakhir atau yang keenam ada the withdrawal style, merupakan gaya komunikasi yang cenderung digunakan untuk kemudian menghindarkan diri daripada tanggung jawab yang ada, serta atau gaya komunikasi yang cenderung digunakan untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Mungkin sekian materi daripada kepemimpinan organisasi yang saya dapat jelaskan. Jadi ada 2 poin penting, yakni gaya kepemimpinan dalam organisasi dan yang kedua ada gaya komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.